Di antara gemerlap sejarah Pulau Jawa, ada satu nama yang bersinar terang, Kerajaan Galuh. Dengan akarnya yang kuat dalam kepercayaan Hindu-Buddha, kerajaan ini menghiasi tepian Sungai Citarum hingga Sungai Cisarayu. Namun, cerita Kerajaan Galuh tidak hanya tentang keagamaan, tetapi juga tentang perjuangan dan kejayaan yang memikat. Pada tahun 612 Masehi, seorang pemimpin bernama Uretikandayun mendirikan Kerajaan Galuh. Saat itu, Jawa dipenuhi dengan ketegangan politik dan persaingan antar kerajaan. Kerajaan Galuh tidak luput dari konflik, terutama dengan saudara sebangsanya, Kerajaan Sunda. Keduanya bahkan pernah bersatu pada tahun 723 sampai 739 M. Namun persatuan itu hanya bertahan sesaat sebelum pecah lagi. Kejayaan sejati Kerajaan Galuh tercapai pada masa pemerintahan Wastukancana, tahun 1371 sampai tahun 1475 M. Namun, untuk memahami bagaimana kerajaan ini muncul, kita harus melihat ke belakang, pada akhir Kerajaan Tarumanegara. Ketika Maharaja Tarusbawa mengambil tahta sebagai penguasa Kerajaan Tarumanegara, menggantikan Raja Linggawarman, Uretikandayun melihat peluang untuk memisahkan diri. Tarusbawa mengabulkan permintaannya dan membagi wilayahnya menjadi dua kerajaan, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Uretikandayun dengan cepat mendirikan pusat pemerintahan baru yang bebas dari pengaruh Tarumanegara. Putra Raja Kendan yang lahir pada 591 M ini memerintah sebagai pendiri dan raja pertama Kerajaan Galuh pada usia muda, 21 tahun. Saat dinobatkan sebagai Raja Kendan, ia memilih mendirikan ibu kota baru di Galuh. Dengan gelarnya, Maharaja Suradharma Jaya Prakosa, ia memimpin Kerajaan Galuh menuju masa keemasan. Pada tahun 669 M, Uretikandayun akhirnya memerdekakan Kerajaan Galuh dari Tarumanegara yang telah berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Tahun itu dianggap sebagai awal dari Kerajaan Galuh yang mandiri, yang kemudian mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Wastukancana. Sejarah Kerajaan Galuh tidak hanya sebatas catatan perang dan penguasaan wilayah. Ia adalah kisah perjuangan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan, serta puncak kejayaan yang menyinari sepanjang perjalanannya. Kisah dimulai dengan Perang Bubat yang melibatkan Kerajaan Galuh dan Kerajaan Majapahit. Prabu Linggabuana, penguasa Kerajaan Galuh saat itu, gugur dalam peristiwa tragis tersebut, meninggalkan putra mahkota yang masih berusia 9 tahun. Wastukancana, Kerajaan Galuh berada dalam situasi yang sulit, namun harapan masih bersinar lewat tangan adik Prabu Linggabuana, Bunisora. Bunisora tampil sebagai pahlawan dengan tugas ganda, menjaga tahta dan menjadi guru bagi Wastukancana. Dalam peran ganda ini, ia berhasil mengatasi masa-masa sulit yang melanda kerajaan. Ketika Wastukancana mencapai usia 23 tahun, ia dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Sunda Galuh dengan gelar Mahaprabu Niskala Wastukancana. Masa pemerintahan Wastukancana menjadi titik puncak bagi Kerajaan Galuh. Carita Parahyangan mencatat bahwa rakyat Galuh menikmati kedamaian dan kemakmuran yang luar biasa selama masa pemerintahannya. Wastukancana dikenal sebagai seorang raja yang panjang umur, memerintah selama 104 tahun dari tahun 1371 hingga 1475 M. Namun, seperti halnya semua hal dalam sejarah, masa kejayaan tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1595, Kerajaan Galuh akhirnya jatuh ke tangan Kasultanan Banten, menutup babak penting dalam sejarahnya. Dalam kisah yang diabadikan dalam lembaran sejarah, terdapat sebuah perang yang tak terhindarkan, memicu oleh pernikahan yang melanggar aturan dan menghantarkan Kerajaan Galuh dan Sunda pada pertarungan sengit. Perang ini dikenal sebagai Perang Hatreda, yang muncul akibat getaran yang masih dirasakan dari Perang Bubat antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Semuanya dimulai dengan pernikahan yang mengejutkan antara seorang raja dari Kerajaan Galuh dan seorang wanita asal Majapahit. Pernikahan ini menjadi pemicu kemarahan Raja Susuk Tunggal, yang memandangnya sebagai penghinaan terhadap perjanjian yang telah ada.
Sebuah buku yang menggetarkan berjudul Hitam Putih Pajajaran, Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran, karya Ferry Taufik El Jaquin, mengungkap bahwa saat itu, Majapahit sedang terpuruk, dan wilayahnya diserang, mendorong banyak pengungsi Majapahit melarikan diri hingga ke Jawa Barat, di ibu kota Kawali, Galuh. Di saat genting itu, pernikahan antara Raja Galuh dan seorang perempuan asal Majapahit terjadi. Namun, situasi semakin rumit ketika kerajaan Galuh terbelah menjadi dua setelah kematian Raja Galuh Rahyang Wastu. Pecahan pertama diperintah oleh Raja Dewa Niskala, sementara pecahan kedua di bawah pimpinan Raja Susuk Tunggal. Yang menjadikan konflik semakin membingungkan adalah bahwa Raja Dewa Niskala dan Raja Susuk Tunggal memegang gelar yang sama. Pernikahan Dewa Niskala dengan seorang perempuan Majapahit dinilai sebagai pelanggaran serius oleh Raja Susuk Tunggal. Hal ini karena Kerajaan Sunda Galuh telah sepakat bahwa masyarakat Sunda tidak boleh menikah dengan masyarakat Jawa, terutama mereka yang berasal dari Majapahit, setelah kejadian tragis di Perang Bubat. Kemarahan Raja Susuk Tunggal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, melainkan juga dengan harga diri masyarakat Sunda yang terancam. Puncak ketegangan ini akhirnya memaksa kedua kerajaan untuk bertempur dalam peperangan yang tampaknya tak terhindarkan. Namun, alih-alih membiarkan pertarungan berlarut-larut, Dewan Penasihat dari kedua kerajaan akhirnya berkumpul dan menemukan jalan menuju perdamaian. Kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak dicapai, dan langkah-langkah menuju rekonsiliasi dimulai. Salah satu tindakan penting adalah pengangkatan seorang penguasa baru, yang kemudian dikenal dengan nama Jayadewata atau yang lebih terkenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Di sini kami akan berikan ulasan sedikit mengenai Urang Bubat. Perang Bubat adalah bentrokan tak terhindarkan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara kerajaan Majapahit, yang pada akhirnya menjadi salah satu pemicu keruntuhan Majapahit itu sendiri. Perang ini muncul dari dorongan Raja Hayam Wuruk untuk menikahi Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi dari Kerajaan Sunda. Terdapat spekulasi bahwa pernikahan ini melibatkan pertimbangan politik yang kuat, terutama karena Sunda adalah satu-satunya wilayah yang belum tunduk pada Majapahit. Kerajaan Sunda melihat lamaran ini sebagai sebuah perjanjian persekutuan. Pada tahun 1357 M, rombongan dari Sunda, termasuk raja beserta keluarga dan pengawalnya, berangkat menuju Majapahit untuk mengantarkan Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi kepada Hayam Wuruk. Namun, ambisi untuk menyambut tamu-tamu ini di persinggahan Bubat dihadang oleh Gajah Mada, seorang pejabat tinggi Majapahit. Gajah Mada menolak untuk membiarkan Raja Hayam Wuruk menyambut tamu di Bubat, menganggap tindakan ini sebagai penghinaan terhadap martabat kerajaan Majapahit. Namun, kerajaan Sunda mengirim Pati Anepaken sebagai utusan untuk menegosiasikan pemecahan masalah ini di ibu kota Majapahit. Sayangnya, pertemuan Pati Anepaken dengan Gajah Mada justru memperkeruh situasi. Gajah Mada memaksa Sunda menyerahkan Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi sebagai tanda takluk Sunda kepada Majapahit. Mengingat Majapahit telah menguasai hampir seluruh Nusantara, kecuali Sunda, pernyataan ini memicu kemarahan rombongan Sunda, yang kembali ke Bubat dengan kekecewaan mendalam. Beberapa hari kemudian, tanpa sepengetahuan Raja Hayam Wuruk, Gajah Mada menemui rombongan Sunda di Bubat dengan permintaan tertulis agar mereka tunduk kepada Majapahit. Isi surat tersebut memicu kemarahan yang meluas di pihak Sunda, memulai konflik yang berujung pada perang besar antara rombongan Sunda dengan pasukan Majapahit. Kekuatan Majapahit yang jauh lebih besar membuat Sunda terjepit, dan akhirnya mereka dikalahkan. Raja Sunda gugur dalam pertempuran ini, dan pemandangan tragis melibatkan tindakan bunuh diri oleh para istri prajurit Sunda, termasuk Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Kabar ini baru sampai ke telinga Hayam Wuruk setelah pertempuran usai, dan kesedihan mendalam menghantamnya saat menyadari bahwa putri yang sangat diidamkannya telah pergi. Sejak saat itu, hubungan antara kerajaan Sunda dan Majapahit menjadi tegang, dan hubungan antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada juga renggang. Peristiwa ini meninggalkan sebuah celah besar antara dua tokoh yang telah memajukan kerajaan Majapahit. Menurut Kakawin Nagara Kertagama, setelah kepergian Gajah Mada,
Tidak ada lagi pemimpin yang mampu menyamai kepiawaian dan kecakapan beliau. Perang Bubat mengingatkan kita akan kompleksitas perpolitikan dan dramatika dalam sejarah yang berlanjut hingga generasi selanjutnya, dan bagaimana perasaan, kehormatan, dan ambisi bisa meruntuhkan kerajaan yang dahulu begitu besar dan perkasa.